Bapak Ibu tokoh Batak, pengurus organisasi Batak yang berkumpul kepada kesempatan kita dalam rangka penandatanganan MOU antara IKUSU Jakarta, Proses Inten dan IPDT. Bapak Ibu, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Martogi Sihaan. Saya Ketua Ikatan Alumni Jakarta, wilayah Jakarta, dan sehari-hari profesi saya adalah salah satu direktur di perusahaan salah satu anak perusahaan Astra, yaitu PT Astra Motopar. Dan saat ini kami bersama-sama dengan teman-teman pengurus, Bang Taufik Syabudin dan seluruh pengurus ada di sini, menyampaikan rasa terima kasih untuk kerjasama yang akan kita tanda tangani, kita inisiasi bersama untuk kawasan Danau Toba, untuk perbaikan kawasan Danau Toba. Kenapa kita memilih tema ini? Sebagaimana disampaikan oleh orang tua kita, Pak Niroi kita, pada malam hari ini berkaitan dengan pendidikan. Memang salah satu problem daripada kawasan Danau Toba tentunya adalah berkaitan dengan kualitas generasi muda. Kalau kita tahu bahwa kawasan Danau Toba adalah salah satu kontributor bagi pembangunan bangsa Indonesia, kita tidak salah menyebutkan itu, saya rasa. Tetapi kalau kita lihat saat ini, begitu banyak adik-adik kita di kawasan Danau Toba yang bahkan informasi pun untuk sampai ke level perguruan tinggi mereka tidak memiliki. Dan karena itulah salah satu tujuan daripada program ini adalah memberikan informasi yang memadai untuk bisa mereka memilih, memberikan informasi yang benar, dan sehingga mereka bisa mendapatkan dari orang-orang yang punya kompetensi. Dan karena itulah kami menyambut Proses Inten di dalam hal ini, karena mereka memiliki informasi apa yang harus disampaikan kepada anak-anak SMA di kota-kota yang ada di Indonesia. Kalau anak-anak di kota begitu banyak informasinya, tetapi anak-anak di pinggiran Danau Toba apakah memiliki informasi yang cukup? Saya tergelitik dengan apa yang disampaikan oleh Bang Tigor Tambubolo. Dia bilang sebenarnya untuk dana masuk ke perguruan tinggi yang disebut UKT saat ini adalah begitu beragam, tetapi banyak dari antara adik-adik kita, bahkan ponakan saya sendiri, tidak mengetahui level UKT mana yang sebenarnya paling pas untuk mereka. Nah, karena itu mereka mau tidak mau bersedia bayar mahal oleh karena informasi yang memadai tidak cukup untuk mereka, atau mereka memilih universitas yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka pilih, atau mereka memilih universitas yang sebenarnya mereka masih punya possibility untuk masuk ke tempat yang lain, akhirnya mereka masuk ke universitas yang tidak seharusnya, atau universitas swasta yang memang kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, hal-hal seperti ini problem-problem yang terjadi sehari-hari ada di tempatnya kita, sehingga kami memikirkan bukan hal yang muluk-muluk, tetapi informasi itu sampai kepada adik-adik kita. Yang kedua adalah di Jakarta ini begitu banyak tokoh-tokoh Batak yang punya prestasi. Kami ingin mereka bisa memiliki kesempatan datang ke SMA di sana atau desa di sana untuk berbicara, memberikan motivasi kepada kita. Kami hanya menyediakan panggungnya, dan abang kakak yang lain dan alumni-alumni yang lainlah yang berbicara kepada mereka. Karena itulah kami ingin memberikan dukungan motivasi kepada orang tua,
kepada anak-anak di dalam bentuk kesadaran bahwa mereka bisa oleh karena informasi yang memadai yang diberikan kepada mereka. Dan inilah bentuk kerjasama, dan pada perkembangannya ketika berbicara dengan Pak Marwah juga kita memikirkan, kalaulah seandainya ada anak SMA yang memiliki potensi yang cukup untuk mereka masuk ke perguruan tinggi, tapi oleh karena faktor ekonomi orang tuanya mereka tidak bisa masuk, maka kita mencarikan orang tua asuh untuk mereka. Kita mencarikan, misalnya ada marga tobing di pinggiran Danau Toba itu, mungkin kita akan datang ke Pak Erwin untuk bilang, Pak Erwin ini punya potensi dan biayanya kira-kira sekian 1 bulan. Mungkin ada marga Siahaan di sana, kita datang ke Pak Baginda Siahaan yang ada di belakang. Pak Baginda, ini mungkin nggak kalau diangkat sebagai anak asuh, kita akan kumpulin 3 orang marga Siahaan yang ada di Jakarta untuk dukung dia. Atau mungkin ada Pak Marga Manurung ada di sana, Pak Guru Manurung ada di sini. Mungkin bisa mencarikan 5 orang Marga Manurung yang bisa mengajak untuk menjadi ayah asuh bagi mereka. Nah, hal-hal inilah kami ingin lakukan, karena dengan kekuatan kami sendiri, dengan kekuatan daripada YBDT, Proses Inten, dan IKUSU, saya rasa nggak mungkin untuk melakukannya. Tetapi kalau Bapak Ibu semua, tokoh-tokoh masyarakat Danau Toba, tokoh-tokoh USU, alumni-alumni USU yang pernah melihat keindahan Danau Toba itu bisa membantu bersama-sama, saya rasa ini bukan merupakan sesuatu yang muluk-muluk. Karena itulah kami sangat berharap dukungan dari orang tua kami, dari Batak Center, dari tokoh-tokoh Batak yang ada di Jakarta, tokoh-tokoh kawasan Danau Toba yang ada di Jakarta, tokoh-tokoh dan alumni-alumni USU yang ada di Jakarta, dan juga mungkin orang-orang yang pernah dibimbing oleh Proses Inten dan sekarang ini sudah menduduki atau memiliki pekerjaan yang lebih baik oleh karena pembimbingan daripada Proses Inten. Kita kumpulin kekuatan-kekuatan mereka untuk memberikan dukungan ke Danau Toba. Akhir kata, saya ingin sampaikan satu cerita kecil kami di meja tadi dengan Bang Taufik Samudin. Pak Taufik bilang, kenapa orang Padang ternyata teman-temannya dari Bang Taufik misalnya itu banyak yang memberangkatkan orang ke ITB, dan kenapa di ITB itu banyak sekali orang-orang Minang? Oleh karena begitu mereka dibawa ke Bandung dan mereka dibimbing di sana, ternyata ini ada strategi. Karena ketika ujiannya dari Padang semuanya, kesempatannya untuk masuk ke ITB itu kecil. Tetapi ketika itu berada dari Bandung, tesnya dari sini tesnya, dan kemudian memilih jurusan yang tepat, maka possibility-nya untuk masuk ke sana jauh lebih besar. Ini salah satu mungkin harapan kita, dengan adanya informasi, dengan adanya komunikasi yang baik, dan adanya motivasi yang baik, maka apa yang kita harapkan dengan tema kita pada hari ini, Gerbang Pendidikan Tinggi, Langkah Cerdas Anak Danau Toba, itu bisa tercapai. Moliate Kolas.